Ya, pemirsa Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa swasembada energi masuk dalam program pemerintah dan untuk itu Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi untuk mendukung target swasembada energi. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdana usai secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Prabowo menuturkan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, baik sumber energi terbarukan maupun sumber energi fosil. Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu memaksimalkan potensi dari sumber daya energi panas bumi hingga batu bara yang sangat melimpah. Kepala negara juga berharap program hilirisasi juga bisa dilakukan oleh para jajaran kabinetnya untuk dapat mendukung terwujudnya swasembada energi di Indonesia. Dan secara khusus untuk hilirisasi dalam mendukung swasembada energi, Prabowo menekankan tanggung jawab tersebut ada di lintas kementerian seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nantinya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional juga dapat ikut membantu untuk bisa melakukan inventarisasi proyek-proyek penting untuk program hilirisasi tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, hilirisasi berkelanjutan menuju swasembada energi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Selamat pagi, Pak Yayan. Selamat pagi, Ya, Mas Prasetyo. salam sehat Pak Yayan. Sama-sama, salam sehat. Baik, terima kasih atas waktunya dan sudah bergabung juga Pak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association. Halo Pak Hendra, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih Pak Pras. Baik, terima kasih juga Pak Hendra atas waktu yang disempatkan. Kita langsung saja review ini Pak Yayan, bagaimana pandangan Anda tadi Pak Prabowo sudah menyebutkan swasembada energi sebagai salah satu program utama di Kabinet Merah Putih. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, oke. Mungkin saya sebagai akademisi ya, pertama kita lihat dulu bahwa secara teori swasembada energi itu dapat dilihat berdasarkan pada 4 dimensi. Yaitu yang pertama, misalkan swasembada berbasis domestik, di mana penyediaan energi itu dipenuhi secara domestik, di mana fokus pada kebijakan ini yaitu kemudahan aksesibilitas, dan kedua yaitu swasembada berbasis global ya, di mana penyediaan energi itu dipenuhi berdasarkan perdagangan internasional karena ketersediaan sumber daya energi global. Kemudian swasembada berbasis efisiensi ekonomi, artinya berdasarkan pada kemampuan daya beli masyarakat, dan yang terakhir itu swasembada energi berdasarkan pada prinsip ramah lingkungan. Nah, jika kita gunakan pada konsep di atas, maka jika kita padankan dengan Astacita Prabowo Gibran, maka konsep swasembada berbasis domestik itu yang menjadi prioritas ataupun target. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai pada swasembada berbasis domestik tersebut, yaitu negara harus memiliki sumber daya yang melimpah ataupun resource abundant, di mana pada saat ini kita tidak memiliki, khususnya untuk fossil fuels, itu kita sudah mengalami net importer sejak tahun 2004. Nah, artinya bahwa walaupun demikian, kita harus menggali energi alternatif yang lain, dan kemudian negara mampu untuk menyediakan beragam jenis energi bagi masyarakatnya berdasarkan energi tersebut ya, sehingga masyarakat memperoleh diversifikasi energi alternatif tanpa dibatasi hanya 1 atau 2 jenis energi saja. Nah, jadi dari dimensi tersebut, maka swasembada tadi itu dapat diartikan bahwa
harganya murah, kemudian juga aksesibilitasnya itu mudah sehingga energi tersebut mampu dijangkau oleh siapapun, sehingga dengan menambahnya tadi katakan energi alternatif tadi kemudian bisa mengganti energi konvensional yang sifatnya fossil fuels, maka pasokan suplai energi tadi menjadi semakin meningkat dan menurunkan harga energi secara perlahan. Nah, kalau misalkan kita lihat terhadap konsep peningkatan substitusi energi alternatif, khususnya untuk swasembada energi ini, nah kalau kita lihat saat ini bahwa Indonesia itu tidak sesuai dengan konsep tadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat subsidi energi setiap tahun itu semakin meningkat. Dan kemudian kita tidak memiliki banyak alternatif energi sehingga pasokan masyarakat untuk memperoleh akses itu relatif terbatas. Nah, sehingga apa? Sehingga ini menyebabkan bahwa adanya bottleneck ya antara swasembada konsep dengan swasembada yang diinginkan ataupun realitas di lapangan. Nah, kalau misalkan kita lihat juga bahwa pada saat ini kalau kita lihat sifat dari swasembada energi kita itu relatif mahal ya kalau kita lihat intensitas terhadap biaya khususnya untuk meningkatkan GDP itu selalu naik setiap tahun. Dan kalau kita lihat tidak hanya intensitas energinya itu semakin naik, juga dia semakin kotor. Nah, kita lihat bahwa carbon release misalkan bahwa penggunaan energi yang kita gunakan pada saat ini itu tidak terlalu mengikuti terhadap net zero emission, misalkan seperti biofuel, kemudian juga bioetanol dengan produktivitas perkebunan sawit kita yang rendah, kemudian kita membutuhkan lahan yang lebih luas, kemudian juga kita lihat bahwa di beragam laporan ya, dan juga saya melakukan beberapa penelitian, kalau misalkan kita menggunakan citra data satelit dengan data NASA, bahwa khususnya untuk sektor pertambangan itu banyak menggunakan land use ya. Jadi sehingga akan meningkatkan perubahan khususnya emisi yang diakibatkan forestry and other land use ataupun volume. Nah, kalau misalkan kita lihat maka kalau tidak salah sekitar bulan kemarin ya saya sudah membuat ada paper juga di beberapa wilayah yang mengembangkan khususnya untuk industri energi yang berbasis mineral misalkan seperti nikel dan lain-lain ya, itu meningkatkan particulate matters ya yang 2,5 mikro itu memberikan dampak terhadap produktivitas manusia. Itu misalkan seperti di wilayah wilayah Sulawesi Barat dan lainnya, sehingga menjadi catatan bahwa solusi swasembada energi ini tidak hanya harus affordable, kemudian accessible, juga harus sustainable. Baik, itu dia keberlanjutan begitu ya kalau kita bicara mengenai isu yang saat ini juga mengemuka. Nah, Pak Hendra, lantas bagaimana sebenarnya sih kondisi terkini dari industri pertambangan di Indonesia, khususnya dari subsektor mineral dan juga batu bara nih, Pak? Iya, selamat pagi. Sependapat dengan Pak Yayan tadi, swasembada energi itu harus memperhatikan aspek affordability, kemudian accessibility, dan juga sustainability. Nah, dalam konteks ketahanan energi atau sumber swasembada energi, saya ingin menyoroti yang dari aspek penggunaan energi untuk kelistrikan ya. Tadi secara umum Pak Yayan menyampaikan secara general. Nah, kalau kelistrikan sendiri itu kita masih mengandalkan fossil fuel ya, sebagian besar sekitar 68% sampai 70% itu masih mengandalkan komoditas batu bara. Nah, kalau melihat pidato dari Pak Presiden Prabowo, swasembada berlimpah, mungkin dalam aspek tertentu kecukupan energi yang dipasok oleh batu bara itu masih dapat dikatakan kita udah swasembada. Nah, kalau kita lihat dari data-data cadangan batu bara kita ya, yang menurut data dari Badan Geologi Kementerian SDM itu kita masih memiliki sekitar 30 miliar ton, kemudian sumber daya 99 miliar ton. Nah, kalau hanya untuk penggunaan domestik saja yang rata-rata itu sekitar 200 juta ton ya, sampai 250 juta ton lah dikatakan yang paling maksimal, kita masih memiliki berlimpah untuk penggunaan dalam negeri untuk batu bara ya. Bisa dikatakan untuk memasok kebutuhan energi yang terus meningkat seperti yang disampaikan Pak Yayan tadi, pertumbuhan energi terus meningkat untuk kelistrikan, untuk memasok
rumah tangga, kemudian industri, apalagi kita dengan mencapai target 8% growth, itu tentu industrialisasi harus lebih masif. Nah, komoditas batu bara sebagai sumber energi yang affordable dan sangat banyak kesediaannya itu bisa mencukupi. Nah, tentu saja tantangannya bagaimana sustainability-nya ini yang dipertimbangkan. Jadi dari sisi Oke. ketersediaan cadangan untuk swasembada kelistrikan sendiri, Mhm. saya rasa cadangan batu bara kita sangat cukup untuk beberapa puluh tahun ke depan. Wow, berarti sudah bisa menjadi pijakan yang cukup kuat nampaknya ya kalau kita lihat begitu terkait dengan ketenaga listrikan dari sektor batu bara begitu yang ya ini bisa menjadi pijakan untuk menuju swasembada energi Indonesia ke depannya berarti Pak Hendra. Iya, tentu saja dengan hanya untuk pengguna dalam negeri saja kita Mhm. bisa masih punya ratusan tahun ya. Kalau Wow, berdasarkan data-data geologi tadi oke. kan hampir 100 miliar ton kalau dikonversi sumber daya menjadi cadangan. Nah, sekarang Hmm, tantangannya bagaimana eh, kalau isu di batu bara, kalau ketersediaan itu pasti masih banyak ya ya ya. untuk dalam negeri. Nah, di satu sisi juga kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi karena batu bara tentu kontribusinya terhadap ketahanan energi, swasembada energi, Oke. juga untuk kebutuhan ekonomi dari penerima negara ekspor dan lain-lain. Dan juga Hmm, uh, multiplier effect karena ekosistem industri batu bara kan bukan hanya dilihat dari penambangnya, tapi rantai pasoknya juga cukup luas. Jadi aspek ekonomi, mhm. multipliernya, kemudian ketahanan energi. Dan yang menjadi isu tentu ke depan adalah bagaimana teknologi untuk mengurangi emisi ini yang Yes. harus kita terus kembangkan ya. Baik, nah ekosistem pengembangan, kemudian teknologi yang digunakan begitu sehingga akan lebih lagi ramah lingkungan lah bisa dikatakan begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Hendra, Pak Yayan, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, kemudian juga Pak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Baik Pak Yayan, lantas bagaimana kalau Anda melihat terkait dengan ekosistem tadi, pengembangannya seperti apa, kemudian pemanfaatan teknologi tingginya juga nih yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra begitu, sehingga bisa mendukung program swasembada energi di Indonesia tapi tetap menjaga kualitas lingkungan kita begitu. Oke, ini memang yang agak complicated ya Hmm, kalau misalkan kita lihat. Kalau dari sisi pembangkit, saya kira apalagi dengan PLTU itu memang kalau kita lihat dari sisi komposisi biayanya ataupun list cost LCOE-nya itu kan relatif paling kompetitif ya dibandingkan dengan yang lain. oke. Kalau kita katakan bahwa kita akan swasembada ya memang bahwa PLTU itu yang paling kompetitif. Nah, tetapi jika kita lihat bahwa kalau misalkan kita ingin disesuaikan dengan National Determined Contribution, maka PLTU tersebut itu harus mulai di decommissioning dan kemudian itu sudah mulai bergeser di tahun 2030 sampai dengan tahun 2050 ya. Artinya ada mulai phasing out of coal. Nah, sehingga kita melakukan kerjasama yaitu dengan menggunakan Just Energy Transition Partnership, kemudian mendekomisionkan beberapa PLTU. Oke. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lihat bahwa PLTU ini itu tidak dalam jangka panjang itu akan berkurang. Karena apa? Karena kalau misalkan PLTU itu digunakan, maka di sini sustainability kita ataupun pertumbuhan ekonomi kita itu akan terganggu dalam jangka panjang. Kenapa? Karena itu akan menambah emisi, kemudian kalau emisi berarti lebih kotor, kalau lebih kotor itu bisa menurunkan produktivitas Oke. dan sehingga bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang Indonesia dengan menggunakan energi kotor ini itu tidak begitu bagus dalam jangka panjang. Nah, kalau misalkan kita lihat swasembada energi yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu, kalau misalkan kita lihat di Asta Citanya itu tidak berbasis pada energi khususnya batu bara ya, tetapi berbasis pada energi nabati dan kemudian berbasis misalkan kemarin ada geothermal. Jadi artinya bahwa beliau menginginkan bahwa substitusi swasembada energi ini itu tidak tergantung dan kalau kita lihat juga bahwa
coal, nikel dan lain-lain itu adalah accessible resources. Artinya sumber daya tersebut itu akan hilang ya, dan kemudian harusnya itu kita hemat ya. Jadi kita hemat, kemudian juga kita harus meningkatkan nilai tambah dari penggunaan energi tersebut, dan kita harus padu-padankan juga dengan ekosistem industri yang lain. Nah, patut dicatat bahwa peningkatan ekosistem industri yang paling tepat khususnya bagi Indonesia ya, sebagai katakan kita ini emerging economies. Nah, kalau kita dalam teori ekonomi disebutkan kalau misalkan kita menggunakan asumsi business as usual, katakan dengan menggunakan perfect competition ya, atau misalkan constant return to scale, setiap penurunan emisi itu akan menurunkan juga pertumbuhan ekonomi. Kenapa Amerika Serikat dia tidak melakukan ratifikasi ya pada saat itu Kyoto Protocol? Karena mereka tidak ingin kalau misalkan emisinya turun, pertumbuhan ekonominya juga turun. Nah, kalau misalkan kita ingin meningkatkan pertumbuhan, sedangkan bagi Indonesia kita ingin pertumbuhan ekonominya naik 8%. Artinya apa? Artinya bahwa ketika emisi itu ingin turun, tetapi kita menginginkan produktivitas itu ingin naik. Artinya apa? Artinya bahwa investasi yang harus kita lakukan itu kita harus melakukan resource saving. Kemudian juga ada energi efisiensi. Kemudian juga banyak sekali yang sifatnya kalau dalam istilah ekonomi namanya increasing return to scale. Nah, kalau increasing return to scale itu artinya apa? Artinya teknologi industri yang digunakan baik itu pembangkit maupun industri hilirisasi itu harus bersifat capital intensive dan low emission reduction. Kebutuhan investasinya itu berapa kali? Nah, berdasarkan hasil perhitungan saya coba-coba saya memiliki model ekonomi ya. Nah, itu kebutuhannya berapa kali kalau misalkan kita ingin sampai 8%, itu kebutuhannya 4 sampai 5 kali. Nah, ini kita mampu nggak untuk mencapai kebutuhan, katakan agar apa? Agar emisinya bisa diturunkan, kemudian juga growth-nya itu bisa tetap, apalagi bisa sampai 8%. Itu berarti kebutuhan yang sekarang dibutuhkan Just Energy Transition Partnership itu hanya mengcover sekitar 20 sampai dengan 30%. Sedangkan sisanya yang 70% itu siapa? Itu Indonesia yang harus bisa membiayai agar kita mampu. Nah, ini kita ceritanya bukan 8% dalam 5 tahun ya. Ini 8% itu saya skenario-nya sampai dengan 20 tahun. 25 tahun sampai dengan 2050. Jadi kalau misalkan sekarang Pak Prabowo ingin menggenjot katakan 8% melalui energi alternatif, nah ini agak repot nih, kecuali kalau misalkan Prabowo sampai 3 atau 4 periode ya. Nah itu mungkin bisa. Baik. Pak Yani menarik. Nah, lantas Pak Hendra Imam melihatnya sendiri bagaimana begitu? Apakah bisa seiring sejalan begitu kalau kita bicara mengenai tadi pemanfaatkan energi sendiri untuk bisa mengejar swasembada energi. Lantas bentuk perumusan kebijakan yang ideal itu seperti apa begitu agar konsistensi dari program swasembada energi juga bisa tercapai? Ya, tentu itu pilihan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Setiap pemerintah tentu mempertimbangkan resources, kemampuan ekonomi juga, dan juga faktor-faktor lain dalam memperhatikan kebijakan yang tepat bagi negara masing-masing. Nah, tadi yang saya sampaikan, Indonesia dari sisi kecukupan kita punya cukup banyak ya untuk kelistrikan itu batu bara bahkan ratusan tahun jika ingin digunakan dalam negeri. Nah, isunya tentu saja adalah teknologi. Nah, ini tepat yang dikatakan oleh Pak Yayan, ini teknologi emisi yang dihasilkan dari pembangkit listrik berbasis batu bara ini memang sangat tinggi. Tapi teknologi terus berkembang dan juga banyak pembangkit yang sudah mulai menggunakan ultra supercritical, emisinya lebih rendah, namun tentu saja ini masih mahal. Dan clean coal teknologi atau carbon capture ini yang sebenarnya yang sangat diharapkan bisa sebagai game changer, tapi ini yang masih mahal. Nah, tentu saja pilihan kebijakan bagaimana pemerintah Indonesia bisa mengupayakan ya bagaimana teknologi ini bisa diperoleh atau mungkin dengan dukungan negara-negara luar. Di sisi lain ada pilihan kebijakan untuk mempercepat atau coal phase out yang tadi disampaikan oleh Pak Yayan. Pemerintah punya hitung-hitungan ya bagaimana kondisi keuangan negara. Satu sisi kita punya surplus ya batubara untuk kelistrikan, dan kita juga menghadapi tantangan untuk pertumbuhan, apalagi industri ini harus berkembang cepat, dan yang paling penting untuk mendukung industrialisasi tentu energi. Nah, di sini mungkin bisa dilihat bagaimana model pembangunan di China, salah satunya di Tiongkok ya, karena mereka juga punya
cadangan batu bara terbesar di dunia, cadangan sumber energi terbarukan juga sangat besar. Mereka membangun secara masif energi terbarukan, tapi di satu sisi juga mereka memanfaatkan energi fosilnya, terutama batu bara, seiring sejalan dengan terus meningkatkan teknologi. Nah, model-model itu tentu bisa juga menjadi referensi bagi pemerintah karena kita harus akui terlepas dari banyaknya kontroversi, batu bara ini masih menjadi sumber energi yang diandalkan. Dalam 10 tahun terakhir ini growth-nya terus meningkat meskipun di tengah tekanan resesi. Kuncinya adalah di teknologi dan juga banyak upaya-upaya perusahaan-perusahaan untuk mulai mengurangi emisi dengan menggunakan sumber energi terbarukan. Ini tren juga sudah berkembang. Oke. Tentu saja pengelolaan lingkungan, reklamasi dan lain-lain, dan juga kita jangan lupa untuk pengurangan emisi kita punya karbon ya, potensi karbon yang sangat besar sebenarnya yang belum banyak dimanfaatkan. Nah itu dia, dari sisi IMA sendiri apakah sudah mendorong ya anggotanya begitu untuk bisa menggunakan teknologi-teknologi tertinggi tadi, kemudian ya sehingga bisa lagi meminimalisasi dari kondisi lingkungan yang begitu yang terdampak dengan adanya pemanfaatan energi fosil misalnya. Ya, sudah banyak yang dilakukan. Salah satunya tadi yang disoroti oleh Pak Yayan, ini penggunaan biodiesel. Ini mandatory dari government, meskipun dari sisi operasional ini terus terang juga beban biayanya juga lumayan. Tapi kita udah melakukan itu. Di satu sisi memang penggunaan Volu akan berdampak. Kami dari sisi pelaku usaha hanyalah sebagai mitra pemerintah tentu mentaati ya bagaimana aturan pemerintah. Masalah emisinya seperti apa, kami yakin itu pasti mengurangi emisi meskipun berdampak terhadap Volu. Kemudian juga teknologi pertambangan berkembang, banyak otomatisasi sekarang dilakukan, bahkan kendaraan bawah tanah juga, truk-truk listrik juga sudah mulai berkembang, dan ini mungkin 5-10 tahun akan masif ya penggunaan elektrik truk di pertambangan, juga pengangkutan vessel juga sudah mulai menggunakan secara bertahap biofuel. Jadi teknologi terus berkembang ya. Jadi dengan teknologi terus berkembang, apalagi kalau carbon capture ini sudah bisa direalisasi, harusnya potensi emisi dari pertambangan batu bara ini bisa di-reduce. Di satu sisi kita juga bisa mengakselerasi pembangunan ekonomi kita dan juga energi terbarukan. Dan investasi di energi terbarukan ini juga banyak di-drive ya oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis fosil. Nah ini juga menariknya bahwa perusahaan batu bara semakin mereka growth, mereka juga berinvestasi di sumber energi terbarukan. Oke, itu menarik. Nah, Pak Yan, terakhir bagaimana Anda melihat proyeksi ke depan begitu terkait dengan swasembada energi begitu supaya tadi bisa ada harmonisasi begitu antara energi fosil dan terbarukan? Mungkin kalau saya lihat ini yang menjadi masalah itu di transisi energinya ya. Nah, sampai sekarang itu walaupun sudah kita memiliki ada pembiayaan dan juga semoga ada transfer teknologi terhadap katakan fosil ke renewables, dan kemudian juga ini mungkin harus dibangun rencana yang lebih konkret. Nah kalau misalkan kita lihat di GTP ya katakan ada decommissioning, kemudian juga energi alternatifnya ada, tapi ini masih belum clear kira-kira itu akan seperti apa. Nah kalau misalkan saya mungkin cenderung pada saat ini mungkin kita dalam jangka pendek itu mungkin harus membangun semacam kebijakan energi dengan PLTU yang memang kalau misalkan kita lihat ya bahwa itu PLTU itu memang yang paling bersih, dan kalau saya agak mengkhawatirkan ya kalau misalkan nuklir ya, tapi mungkin lebih baik memperbaiki PLTU itu dengan lebih bersifat lebih ramah lingkungan, kemudian juga lebih bersifat society development juga ya, dan kemudian agar proses ini itu bisa secara perlahan, karena untuk pengembangan renewables juga itu tidak hanya dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun ya. Di beberapa negara maju itu perkembangannya mungkin harus sejak 15 atau 20 tahun yang lalu. Baik, itu dia, berarti tetap aja PR dan tantangannya masih ada. Yang penting bagaimana komitmen keseriusan dari pemerintah sendiri untuk bisa menjalankan tadi supaya energi terbarukannya juga bisa terlaksana dengan baik, kemudian tadi energi fosil bisa juga menjadi salah satu cadangan lah, paling tidak andalan juga kita bisa pemanfaatan energi listrik di Indonesia. Baik, Pak Yan, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Hendra, terima kasih juga atas sharing informasi yang sudah Anda update kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa kembali. Pak Yan, Pak Hendra, terima kasih.
sama. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.